Jadi kalau PKPU tadi Bu, penundaan kewajiban pembayaran utang ya Bu ya. Kan tadi ada Ibu sebutkan bahwa bisa juga mengajukan PKPU ya. Iya. Istilahnya PKPU itu. Itu biasanya atas dasar alasan apa Bu? Dan pihak siapa yang biasa yang mengajukan PKPU tersebut? Yang biasanya adalah debitur. Debitur. Dan mengajukannya itu adalah bisa pada waktu mengajukan PKPU ya. Bisa juga setelah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua dalam program Diary Hukum Bina Justisia pagi ini dari kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pagi ini kita akan berbincang-bincang hangat mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat kompeten sekali. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Hajah Nur Aslam Bustaman SMH. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah sehat. Saya bahagia sekali bisa kembali ke tempat tugas saya yang dulu, yaitu di Purwakarta. Berarti Ibu ternyata pernah di Purwakarta juga ya? Pernah 4 tahun setengah. 4 tahun Gitu setengah. Gitu ya. Kenapa juga saya lebih suka kalau saya bisa lihat Purwakarta kembali. Walaupun kalau bekerja lagi di sini kayaknya udah nggak mungkin ya. Baik Ibu. Tapi perjalanan kemari alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar. Jadi sedikit Ibu, saya kepingin menanyakan kepada Ibu ini, kan pernah bertugas di Pengadilan Negeri Purwakarta. Berarti sebelumnya pernah ke wisata Bendungan Jatiluhur ini? Alhamdulillah pernah, sampai ke bawah itu pernah kok. Bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap perubahannya setelah kurang lebih berapa lama Ibu ya? Aduh, udah tahun berapa ya saya lupa. Sudah lupa ya? Udah lupa. Lalu sudah nenek-nenek. Tapi yang saya suka adalah di sini tetap rapi. Dan moga-moga bisa tetap dipertahankan kerapihan dan keindahannya. Baik Ibu, pagi ini kita coba menyapa para pemirsa dalam topik Diary Hukum Bina Justisia. Kita akan berbincang mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Ibu. Jadi saya pernah punya teman pengusaha dulu Bu. Ketika saya tanya kabarnya, gimana keadaan kamu sekarang? Gitu. Dia menjawab, wah saya sekarang ini pailit, begitu Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan kira-kira pailit itu dengan bangkrut itu sama enggak Bu? Karena gambaran saya itu kalau dia pailit berarti dia mengalami kebangkrutan. Kira-kira sama enggak kepailitan dengan bangkrut? Sama nih, sama. Kalau pailit ya bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kalau bangkrut itu sama dengan bankrupt. Bankrupt. Iya, memang ini dasarnya nih, kalau kita sendiri juga udah lama punya peraturan itu ya. Itu Financial Perordering itu tahun berapa saya lupa ya. Nah, dan kemudian direvisi menjadi Perpu nomor 1 tahun 1998 ya, gitu. Dan akhirnya menjadi ini Undang-Undang nomor 37 tahun 2000. 37 tahun 2004. Iya. Undang-undang kepailitan yang dulu sama yang sekarang itu ada bedanya. Kalau yang dulu, yang Perpu nomor 1 tahun 1998 ya, dulu itu mengenai pelaksanaannya itu ya, jangka waktu 30 hari ya. Nah yang sekarang udah 60 hari. Jadi dari segi waktunya sudah bertambah ya Bu dalam? Sudah bertambah. Saya sendiri juga agak aneh ya. Kok kenapa ditambah ya? Karena kami dulu Ketua Pengadilan Tinggi Bandung itu sama-sama dengan saya menjadi hakim niaga angkatan pertama ya. Kami sendiri kurang dari 30 hari sudah bisa. Bisa selesai dalam kurang 30 hari? Kurang 30 hari bisa. Makanya saya sekarang juga ada, ini kenapa jadi 60 hari di DW? Jadi tadi saya ulang kembali, untuk kepailitan sendiri sudah ada dasar hukumnya yang terbaru sekarang ya, Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Betul. Walaupun harapan Ibu harusnya lebih dipersingkat, ini malah dalam waktu penyelesaiannya lebih diperlama ya Bu ya. Iya betul. Kalau pengertian ya Bu, pengertian umum di dalam undang-undang tersebut supaya masyarakat lebih tahu itu apa sih kepailitan itu sendiri Bu? Nah, kepailitan ini ya, baik undang-undang yang lama maupun yang sekarang itu sama ya. Yaitu debitur yang mempunyai ya paling sedikit
Nah di sini ya kata sedikitnya yang udah dulu itu udah nggak ada, ini dibuat ya, mempunyai 2 atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditor. Nah yang perlu diperhatikan adalah sekarang apa yang disebut dengan utang. Dan ini erat kaitannya dengan kepalitan ini kan ya. Nah kalau yang namanya utang ini adalah, ini dapat dilihat di bab 1 ketentuan umum pasal 1 al-6, yaitu utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Jadi kaitannya sangat erat dengan utang itu sendiri ya. Tadi Bu katakan bahwa syarat minimum itu harus ada 2 orang kreditor. Ya. Dan salah satunya sudah jatuh tempo. Ya, salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Itu terhadap semua utang ya Bu ya. Ya, terhadap semua utang. Utang. Ya, apa yang disebut debitor? Yang disebut debitor adalah orang yang mempunyai utang yang timbul baik karena perjanjian ataupun undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Jangan lupa, yang disebut pengadilan ini adalah pengadilan niaga. Oh, jadi beda ya Bu ya dengan pengadilan umum biasa, pengadilan niaga. Jadinya pengadilan niaga itu cuma ada 5 di Indonesia. Hanya 5 saja. Ya, 1 pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2 pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Yang ketiga pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Ya, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dan terakhir pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Makassar ya Bu ya. Iya, jadi memang tidak semua pengadilan berwenang ya Bu, hanya yang ada pengadilan niaganya saja. Pertanyaannya, apakah semua lembaga itu bisa dinyatakan pailit atau perusahaan, atau terhadap lembaga negara bisa nggak dinyatakan pailit? Ini ya bisa kita lihat nih di sini di pasal 2 ayat 3 ya, kita lihat nih, tidak semuanya ya. Iya, tidak semuanya ternyata. Iya nih, misalnya yaitu 1 jaksa. Ya, demi kepentingan umum, kalau debitornya itu bank, permohonan balik hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Seandainya debitornya itu adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, nah itu hanya dapat diajukan oleh Bapepam ya. Nah kalau debitornya ada perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun atau badan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, nah ya permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ya, tapi saya dengar-dengar kayaknya nih Menteri Keuangan nih. Dan kita harapkan semoga bisa lebih baik lagi. Iya, tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa ada pihak-pihak di dalam kepailitan itu seperti kreditor dan debitur Bu ya. Tapi pernah juga saya dengar adanya namanya kurator Bu. Nah, bisa Ibu jelaskan kurator itu posisinya di bagian mana ya Bu, kurator itu? Jadinya gini nih, kita baca juga nih pasal 1-nya ya. Nah itu yang namanya kurator ada ya, balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Pengadilan di sini jangan lupa ya, bukan pengadilan negeri tapi pengadilan niaga, untuk mengurus dan membereskan harta debitor di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Berarti diangkat oleh pengadilan ya Bu? Dalam hal ini harus kita baca sebagai pengadilan niaga. Untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Ya. Terus berarti ada salah satu pihak lagi berarti hakim pengawas ya Bu ya? Oh ada. Kalau hakim pengawas ini fungsinya sebagai apa Bu? Ngawasi bagaimana penyelesaian kepailitan itu ya. Pemberesannya oleh kurator, diawasi oleh hakim pengawas. Betul. Iya. Dan di sini yang harus lebih aktif adalah kurator. Bukan hakim pengawasnya. Baik Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai kurator maupun hakim pengawas. Tapi kita perlu juga untuk mengetahui ya Bu ya. Ibu kan hakim sertifikasi niaga Bu. Berarti yang menyidangkan perkara-perkara
kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga. Betul. Jadi paling tidak supaya masyarakat tahu Bu ya, itu prosedur untuk pengajuan permohonan pilot yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa bisa diajukan kreditor, debitor, ataupun kejaksaan untuk kepentingan umum dan sebagainya. Dan waktu yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa 60 hari dalam pelaksanaannya, kira-kira prosedurnya itu bisa Ibu jelaskan nggak dari awal sampai putusan pilot itu Bu? Sebagaimana yang saya kemukakan tadi ya, maunya pembentuk undang-undang awalnya ini supaya bisa menyelesaikan perkara lebih cepat dari perkara yang ada di pengadilan negeri. Maunya tuh begitu. Nah, makanya saya ceritakan dulu dari awal. Jadi kan palingan permohonan, ingat ya namanya permohonan, walaupun dalam prakteknya itu hampir mirip dengan Seperti gugatan. ya. Tapi tetap permohonan disebut Tetap permohonan. Kenapa disebut permohonan? Lah itulah dia. Itu untuk memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara kepaikan dan kekawin itu harus segera ya Bu ya. segera dan harus lebih cepat daripada penyelesaian perkara yang ada di pengadilan kita. Jadi permohonan terlebih dahulu diajukan. Ya permohonan. Tapi jawaban-jawabnya sama seperti hukum acara perdata ya Bu ya. Itu yang mau saya ceritakan ya, mohon maaf kalau yang dengar ini nanti ada yang bilang, oh yang saya lihat mungkin beda ya. Iya. Sebenarnya seperti yang saya kemukakan tadi, itu hanya misalnya permohonan dibacakan kan ya, dibacakan pada permohonan, ya. Terus majelis hakim akan tanya bagaimana akan mengajukan jawaban atau langsung mengajukan PKPU atau penundaan Ya, sempat kita bahas tadi PKPU ya. Terus gitu. Nah, semuanya mengajukan jawaban, ya, ajukan jawaban. Tapi biasanya kita akan punya timetable ya. Kayak kami dulu sama Pak KPT, pokoknya kalau menuliskan jawaban boleh 3 hari. Seperti court calendar ya Bu ya. Karena sidang timetable-nya. Kita udah punya court calendar kan ya. Dengan catatan. Kalau 3 hari, pada hari ketiga itu Anda tidak mengajukan, Anda dianggap tidak mengajukan dan tidak menggunakan haknya, ya, akan jalan terus. Nah, setelah jawaban ya, langsung pembuktian. Langsung pembuktian. Setelah pembuktian, kesimpulan, nanti itu putusan. Terhadap pihak kurator dan hakim pengawas yang Ibu sebutkan tadi, itu apakah ditunjuk pada saat awal sidang atau setelah dinyatakan pilot Bu? Suatu perusahaan itu dinyatakan pilot. Jadinya begini. Iya. Pada waktu mengajukan permohonan pernyataan pilot, dimajukan kan ya? Diajukan, pada saat diajukan, ya. Dia minta supaya menunjuk siapa kurator, namanya ini, alamatnya ini, sudah punya sertifikasi ini, dan belum menjadi kurator untuk 2 perkara ya. 2 perkara ya Bu, jadi tidak boleh melebihi dari 2 perkara. Tiga ya. Ini kan 3 kan, jadi 2 perkara. Nah setelah itu nanti putusan akan disebutkan. Wow, sudah ada diatur ya Bu ya di dalam undang-undang. Ya, udah ada semua diatur gini. Jadi bisa kita baca di situ. Semua ada. Terus setelah diputuskan Bu, pasti masyarakat juga akan bertanya, apabila ada yang merasa tidak puas ya, apakah memang ada upaya hukumnya atau tidak Ibu? Bedanya dengan pengadilan negeri adalah ya, setelah dia juga setelah diputus ya, kan pasti nanti akan diumumkan ya. Iya. Diumumkan, terus ada rapat kreditur pertama tanggal berapa, memasukkan tagihan tanggal berapa, nah itu. Pasti dong ada yang nggak puas. Iya. Upaya hukumnya sebenarnya ada. Ada upaya hukumnya Bu ya. Bukannya ke pengadilan tinggi loh, tapi ke Mahkamah Agung. Semua ada di sini. Jadi tidak ke pengadilan tinggi, Enggak. malah langsung ke Mahkamah Agung. Itu terhadap putusan pilot ya Bu ya. Pilot, PKPU, gitu, langsung ke Mahkamah Agung. Iya. Jadi kalau PKPU tadi Bu, penundaan kewajiban pembayaran utang ya Bu ya. Kan tadi ada Ibu sebutkan bahwa bisa juga mengajukan PKPU ya. Iya. Yang istilahnya PKPU itu biasanya atas dasar alasan apa Bu? Dan pihak siapa yang mengajukan PKPU tersebut? Yang biasanya adalah debitor. Dan mengajukannya itu adalah bisa pada waktu mengajukan PKPU ya, bisa juga setelah diputus. Nanti apabila di dalam PKPU itu ternyata memang tidak dilaksanakan, ini kan ada tahapan ya Bu ya. Kalau dalam PKPU itu dia harus seperti penjadwalan utang. Kalau nggak salah saya seperti itu yang saya baca ya. Restrukturisasi. Ya, ternyata dia tidak melaksanakan. Akibat hukumnya apa Bu? Tidak melaksanakan putusan PKPU tersebut. Makanya kalau umpamanya tidak ini ya, Iya. terutama
kalau rencana restrukturisasi utang maksud saya ya, Ya, tidak restrukturisasi, disetujui, tidak dihomologasi, maka akan jatuh paylit. jatuh paylit dia. Jadi status hukumnya terhadap harta yang dimilikinya berarti dia sudah dianggap masih cakap tidak untuk mengurus hartanya kalau dia dinyatakan paylit. Berdasarkan undang-undang ini awalnya tidak sudah dianggap tidak cakap. Tidak cakap, Apa iya. Karena sudah kepandaian secara haknya untuk mengurus itu sudah berada di tangan. Kurator ya tadi kalau tidak salah. Kalau kurator itu istilah untuk kepailitan. Kepailitan. Kalau di PKPU PKPU beda lagi, pengurus. padahal itu juga gitu. Jadi sudah tidak cakap ya, atau bisa dibilang putusan pernyataan paylit mengubah status hukum seseorang Betul. menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Iya. menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan paylit diucapkan. Pesan saya bagi siapa yang mau jadi hakim niaga ya, minimal harus menguasai bahasa Inggris hukum. Iya, itu syaratnya. Syarat Bahasa Inggris hukum itu harus dikuasai. pendapat saya. Siap, Ibu. Karena kontraktual itu sekarang Iya, banyak dalam iya. bahasa asing ya, Bu ya. Iya. Tadi Bu sedikit menyinggung masalah pembuktian ya, pembuktian. Di dalam menangani perkara paylit sejalan dengan Ibu ya sebagai hakim niaga, kira-kira di dalam pembuktian itu yang paling penting atau esensial untuk menyatakan seorang debitur itu paylit ya? Oh, dalam hal pembuktiannya itu ada misalnya kalau perusahaan, Ya. perusahaan itu. Yang nomor satu adalah ada ART-nya. ADART, Yang kedua akta perjanjian itu. akta perjanjiannya. Benar, kan itu dasar mereka ya, Bu ya. Iya. Jadi pengalaman Ibu sebagai hakim niaga pernah nggak menangani perkara-perkara niaga yang sulit, yang butuh pembuktian yang biasa seperti itu, Pak. Kita kan pengalaman kita sebagai hakim itu tidak semua perkara itu gampang kita selesaikan. Jadi ada juga ya, Bu ya. Pernah ya ketika di mana, Bu? Bisa cerita sedikit, Bu? Iya, di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat memang kompleks sekali perkara di sini. Kompleks sekali. Kadang-kadang kita lihat yang buktinya itu kan bukti yang berbahasa asing. Terjemahnya, Bukan orang yang kompeten. iya, waduh, itu yang agak sulit ya. Agak sulit ya. Dan yang paling penting pengaruh-pengaruh itu loh. Kalau kita nggak tahan iman, ada dua hal. Kita bisa keluar dari hakim. Yang kedua, kita dosa karena kita marah-marahin orang itu. Seperti itu ya, Bu ya. Berarti harus dilatih kesabaran kita sebagai hakim Sabaran, niaga. betul. Iya, memang perlu, Bu. Sekarang itu kita harus lebih hati-hati, apalagi zaman sekarang itu serba diviralkan. Saya juga mendengar dari teman-teman yang pernah menyidangkan perkara niaga. Memang perkara niaga ini terutama kepaylitan dan PKPU ini sangat banyak tantangannya, Bu. Kalau untuk mengajukan permohonan, apakah bisa prinsipal sendiri atau harus pakai advokat ya, Bu ya? Harus pakai advokat. Di sini ada di pasal berapa? 3 koma. Oh, berarti ada di dalam ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya, Bu ya? Nah, harus pakai pengacara advokat ya, bukan pengacara ya. Harus pakai advokat, benar. Jadi tidak diterima apabila bukan advokat yang Ya, pasti akan disarankan kamu pakai pengacara dong, pakai advokat dong. Iya. Ini sangat hangat sekali perbincangannya, Bu. Memang tidak salah kami menghadirkan Ibu sebagai narasumber karena Ibu adalah orang yang berpengalaman. Mungkin sedikit Ibu sebelum kita mengakhiri, saya meminta sedikit closing statement ya atau quote ya boleh yang berguna bagi masyarakat atau kita semua. Kira-kira apa closing statement Ibu terutama dalam bidang hukum kepailitan ataupun quote yang bisa Ibu bagi kepada kita semua? Untuk bagi siapapun yang akan mengajukan permohonan pernyataan paylit dan PKPU ya, satu, persiapkan bukti-buktinya. Persiapkan bukti-bukti. Ya, dengan pokoknya kalau bukti-bukti nggak cukup jangan ajukan deh, daripada nanti alhasil ditolak. Iya. Nah, yang kedua kan harus pakai pengacara. Itu carilah advokat yang benar-benar handal Handal. menangani perkara tersebut. Ya. Itu aja. Jadi sedikit saya ulangin, ini ada closing statement ataupun quote dari narasumber kita bahwa dalam mengajukan permohonan kepailitan itu yang terpenting pertama adalah kita itu harus melengkapi buktinya. Jadi sebelum berperang ini harus kita siapkan senjatanya terlebih dahulu. Kalau memang buktinya tidak kuat, ya jangan salahkan nanti hakim pengadilan niaga bisa menolaknya. Terus yang kedua, karena ini memang keharusan ya, di dalam undang-undang diatur bahwa
permohonan pilot ini harus diajukan oleh advokat, maka pilihlah advokat yang handal, ya, advokat yang bisa menguasai hukum kepailitan. Terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber di wisata Jatiluhur yang indah ini, yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Juga bisa nanti masyarakat bisa mengetahui bahwa Purwakarta atau Kabupaten Purwakarta memiliki banyak destinasi wisata, ya, baik yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya adalah Waduk Jatiluhur ini. Ini waduk yang sangat bersejarah, dan ini waduk ini saya informasikan dibangun ketika zaman Presiden Pak Soeharto, yang digunakan untuk irigasi atau pengairan daerah Bekasi, Karawang, dan Jakarta. Jadi kebutuhan atau suplai air dari Waduk Jatiluhur ini, bahkan untuk pembangkit listriknya sebagian Jawa itu dihasilkan oleh Waduk Jatiluhur ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba mengambil poin-poin penting dari bincang-bincang hangat kita pagi ini mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama, bahwa untuk dasar hukum kepailitan sudah ada diatur semua di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Ya. Selanjutnya, syarat yang paling penting di dalam kepailitan adalah ada seorang debitor yang mempunyai paling sedikit 2 orang kreditor dan tidak membayar lunas salah satu hutangnya yang sudah jangka waktunya sudah jatuh atau jatuh tempo. Jadi itu syarat dari permohonan kepailitan itu dapat diajukan. Selanjutnya, permohonan kepailitan pada umumnya diajukan oleh kreditor, tapi menurut undang-undang yang berlaku dapat juga diajukan oleh seorang debitor. Bahkan ada beberapa lembaga yang ditentukan dalam undang-undang, contohnya seperti kejaksaan untuk kepentingan umum. Dan adapun pihak-pihak yang terlibat ataupun yang ada di dalam hukum kepailitan itu antara lain adanya, selain kreditor dan debitor, ada juga disebut dengan kurator, ya, orang yang akan mengurus harta dari debitor apabila sudah dinyatakan pailit. Dan dalam pengurusan harta tersebut, seorang kurator diawasi oleh hakim pengawas yang ditetapkan oleh hakim pemeriksa perkara. Putusan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan kenyataan pailit diucapkan. Jadi ini sangat berdampak sekali bahwa seorang ataupun perusahaan, seorang debitor yang dinyatakan pailit itu dianggap tidak cakap dalam mengurus harta atau menguasai harta kekayaan sejak dinyatakan pernyataan pailit dijatuhkan hukuman. Mengenai upaya hukum apabila putusan pailit sudah dijatuhkan dalam tempo waktu paling lama 60 hari, walaupun menurut narasumber kita 60 hari itu sudah terlalu cukup lama, tapi tetap karena itu diatur undang-undang tetap kita patuhi. Ini upaya hukum yang bisa dilakukan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa harus melalui banding. Jadi itu hal-hal penting dari yang pembicaraan kita pagi ini. Semoga berguna bagi masyarakat, Bapak Ibu semua, dan bisa menambah wawasan kita mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dalam program kami Dairi Hukum Bina Justisia. Nanti insya Allah untuk segmen berikutnya kita bisa berbincang-bincang kembali kepada narasumber kita dalam yang lebih intens lagi atau penjabaran lebih dalam lagi mengenai hukum kepailitan. Baik Bapak Ibu, saya sudahi. Kami sapa Bapak Ibu kembali dari wisata Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Salam. Salam sehat.